Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di saat yang berbahagia ini insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at ayat 42 sampai dengan 46 bagian terakhir. Ibu-ibu jamaah Majlis Bi'ah Quraniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dibaca dulu surat An-Nazi'at ayat 42 sampai dengan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yas'alunaka 'anis sa'ati. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau perlu menyebutkannya, waktunya? Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan sesudahnya ketentuan waktunya. Innama anta munziru man yakhshaha, engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Kata ayyana adalah isim istifham, kata tanya, yang digunakan untuk menanyakan waktu secara spesifik dan pasti. Kata ini berfungsi sebagai dhorob zaman, kata keterangan waktu, yang memiliki makna yang sama dengan mata, kapan. Kemudian kata mursaha
asal dari arsa, yang berarti meneguhkan atau menetapkan sesuatu. Kata ini berbentuk masdar mim, bentuk kata benda dari kata kerja, yang digunakan untuk menunjukkan peneguhan sesuatu yang berat. Seperti dalam firman Allah, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung itu Dia Allah teguhkan. Surat An-Nazi'at ayat 32. Kemudian dalam ayat ini penyandaran kata al-irsa'u, peneguhan, kepada as-sa'atu, hari kiamat, adalah bentuk tasbih al-ma'nawi bil ajsam, penyerupaan sesuatu yang bersifat maknawi dengan sesuatu yang bersifat fisik. Secara gramatikal, ayyana dalam ayat ini berfungsi sebagai khobar muqaddam, predikat yang didahulukan. Sementara mursaha adalah mubtada muakhir, subjek yang diakhirkan. Makna ayat, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang waktu terjadinya hari kiamat. Mereka berkata, kapan waktu tepatnya? Kapan ia akan terjadi dan ditetapkan? Penyebutan hari kiamat dengan istilah as-sa'atu, jam atau saat, memiliki beberapa alasan. Satu, terjadi secara tiba-tiba, tanpa peringatan sebelumnya. Kiamah itu terjadi dengan secara tiba-tiba, baghtatan, tanpa peringatan sebelumnya. 2, karena cepatnya perhitungan amal di dalamnya, di hari kiamat. 3, karena meskipun berlangsung lama, bagi Allah ia adalah waktu yang singkat. Jawaban Allah dalam ayat selanjutnya, ayat An-Nazi'at 43, Fima anta min zikroha. Dalam urusan apakah engkau, wahai Muhammad, dapat menyebutkannya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmulah dikembalikan ketentuan akhirnya. Surat An-Nazi'at ayat 44. Ayat ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan mereka tentang waktu kiamat. 1. Pesan utama jawaban ini adalah teguran kepada mereka atas sikap mereka yang terus-menerus bertanya tentang waktu terjadinya kiamat. Padahal yang lebih penting bagi mereka adalah mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh. Kemudian kata fima dalam ayat, fima anta min zikroha, adalah gabungan dari fi, dalam, dan ma, apa, yang digunakan di sini dalam konteks ta'ajub, ungkapan keheranan. Disebutkan kaum musyrikin banyak bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak penting bagi mereka, yaitu waktu terjadinya kiamat, yang seharusnya mereka pikir jika mereka berakal adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan baik. Al-Ausi berkata mengenai firman Allah, fima anta min zikroha, dalam urusan apakah engkau dapat menyebutkannya? Ayat ini merupakan bentuk penolakan dan pengingkaran terhadap pertanyaan kaum musyrik tentang hari kiamat.
Maknanya, dalam perkara apa engkau berada, sehingga mereka bertanya kepadamu tentang waktunya dan meminta penjelasan darimu. Kata fima dalam hal apa adalah khobar muqaddam, predikat yang didahulukan. Fima. Kata anta, engkau, adalah mubtada muakhir, subjek yang diakhirkan. Kemudian min dzikroha bermakna menyebutkan waktu terjadi kiamat dan secara struktur terkait dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya di ayat ke-42, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Kemudian ila rabbika mutahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan ketentuan akhirnya. Maknanya, hanya Allah yang mengetahui waktu terjadinya kiamat. Tidak ada seorang pun selain Allah, yang memiliki ilmu tentang hari itu. Sebagaimana firman Allah dalam ayat lain, surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang kiamat. Kemudian dikuatkan lagi dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 187. Al-A'raf 187. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapankah ketetapannya? Katakanlah olehmu Muhammad. Innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya di sisi Tuhanku. Tentang kiamat hanya Allah yang mengetahui. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang dapat menampakkan waktunya selain Dia, selain Allah, illa huwa, selain Allah. Kemudian ibu-ibu jamaah Bi'ah Quran, Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-45-nya, innama anta munziru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Ayat ini menegaskan tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ke-45 ini untuk menegaskan tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bukan untuk mengetahui kapan kiamat terjadi, karena ilmu tentang itu hanya milik Allah. Kemudian, tetapi untuk memperingatkan manusia tentang kedahsyatan hari kiamat dan mendorong mereka agar bersiap dengan iman dan amal soleh. Itulah tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengapa orang-orang bodoh ini meninggalkan kewajiban mereka, yaitu beriman dan beramal soleh, dan malah sibuk bertanya tentang sesuatu yang di luar tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah menyebutkan peringatan hanya kepada orang-orang yang takut kepada kiamat. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya diutus untuk seluruh manusia, namun hanya mereka yang takut kepada kiamat
dan melakukan amal soleh yang akan mendapatkan manfaat dari peringatan ini. Kemudian Allah menutup surat ini dengan menggambarkan keadaan mereka saat melihat kiamat. Surat An-Nazi'at ayat 46. Penutupnya adalah ka'annahum yauma yarawunaha. Pada hari mereka melihatnya. Lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya satu sore atau pagi. Makna al-asyiyata dan ad-duha. Al-asyiyata adalah waktu dari zawal, tergelincir matahari, hingga terbenam matahari, waktu siang menjelang sore. Kemudian ad-duha adalah waktu dari awal pagi hingga zawal, tergelincir matahari, waktu pagi hingga tengah hari. Makna ayat ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Maknanya seakan-akan orang musyrik ketika melihat kiamat dengan segala kedahsyatannya, merasa bahwa mereka tidak tinggal di dunia atau dikubur mereka kecuali hanya sebentar, seperti waktu antara sore dan pagi dalam satu hari. Di dalam tafsir Al-Wasit juz 15 halaman 277-279. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal. Mereka tidak lagi merasa bahwa mereka hidup lama di dunia, karena peristiwa kiamat begitu dahsyat sehingga waktu dunia terasa hanya beberapa jam saja. Ini seperti dalam firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 35. Lam yalbathu illa sa'atam min nahar. Mereka tidak tinggal kecuali hanya 1 jam dari siang. Kemudian dikuatkan lagi dengan surat Yunus ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Yata'arafuna bainahum. Pada waktu mereka saling berkenalan di dunia. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Dalam ayat ini, surat Yunus ayat 45, Allah menggambarkan betapa singkatnya kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Orang-orang musyrik yang dahulu menikmati dunia dengan segala kesenangan, permainan, dan kelalaiannya. Ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, mereka tidak lagi mengingat kehidupan dunia dengan jelas. Kemudian inti dari perumpamaan ini adalah waktu panjang yang mereka habiskan di dunia terasa begitu singkat
di akhirat. Kemudian kenikmatan dunia yang dulu mereka nikmati seolah-olah tidak pernah terjadi. Seakan-akan mereka hanya sempat berkenalan sedikit dengan keluarga, teman, dan tetangga sebelum dunia berakhir. Kemudian ketika melihat kenyataan akhirat, mereka sadar bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Dalam ayat lain disebutkan perbandingan waktu dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini, wajib kita percaya kepada hari kiamat dan tidak perlu kita pikir-pikirkan atau bertanya-tanya waktu akan kejadiannya, karena masa kejadiannya tidak ada yang tahu melainkan Allah sendiri. Hanya perlu kita menasehati manusia supaya percaya dan takut kepada Allah yang menyediakan balasan yang amat pedih di hari itu bagi mereka yang durhaka. Ini dikatakan oleh A. Hasan dalam tafsir Juz' Amma Al-Hidayah halaman 153. Kemudian ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup dengan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku, biman kibi, faqala, dan bersabda, kun fid dunya ka'annaka goribun. Kun, jadilah kamu, fid dunya, di dunia ini, ka'annaka goribun, seakan-akan orang asing, awabiru sabilin, atau seorang pengembara. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, begitu menyayanginya Rasulullah kepada Ibnu Umar, dan memberi nasihat, kun fid dunya ka'annaka goribun awabiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, Ibnu Umar juga berkata, idza amsaita fala tantadiris sobaha. Bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Bila amal yang harus dikerjakan pada waktu sore, jangan ditunda-tunda sampai dengan bertemu dengan pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore. Jangan ditunda-tunda sampai dengan sore. Harus beramal pada waktu pagi, maka beramallah pada waktu pagi. Wa khudh min sihatika lima rodika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5937. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu semua jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat. Tafsir surat An-Nazi'at ayat
ayat 1 sampai dengan ayat 46. Alhamdulillah dengan 11 kali pertemuan, dan mohon dimaafkan dari segala hilap dan salah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.